Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita berjumpa lagi bersama saya Mira Andriana di mata kuliah Pengantar Manajemen. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke sesi 2 ya, atau pertemuan kedua, di mana di sini kita akan membahas mengenai teori manajemen. Baik, tujuan pembelajaran kita pada kali ini diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti perkuliahan pada kali ini memahami dan mampu menjelaskan mengenai evolusi teori manajemen. Baik, kita masuk ke evolusi pemikiran manajemen. Nah, dalam perkembangan manajemen ya di sini ada teori-teori ya yang melekat pada evolusi pemikiran manajemen. Di antaranya yang pertama adalah teori manajemen kuno, kemudian teori manajemen klasik, aliran perilaku, aliran kuantitatif, dan yang terakhir adalah teori manajemen kontemporer. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu terkait dengan teori manajemen kuno. Untuk teori manajemen kuno, ini ada beberapa teori. Yang pertama adalah Mesir kuno, yang kedua Machiavelli, kemudian Sun Tzu, dan yang terakhir adalah teori dari Adam Smith. Kita bahas mengenai teori Mesir kuno. Nah, pada teori Mesir kuno ini beranggapan bahwa ilmu manajemen telah ada pada ribuan tahun yang lalu. Ya. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramid yang terletak di Mesir. Nah, piramid sendiri dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Pembangunan piramida di Mesir tidak mungkin terlaksana tanpa adanya seseorang yang merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan para pekerja serta mengontrol pembangunan piramid tersebut. Ya, sehingga pada teori Mesir kuno ini mengungkapkan bahwa ilmu manajemen itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Kemudian kita masuk ke teori Machiavelli ya tahun 1531. Tokoh ini merupakan pemikir dari Italia ya yang merumuskan beberapa prinsip manajemen dalam bukunya yang berjudul Discourses yang ditulis tahun 1531. Isi dari buku yang ditulis oleh Machiavelli diantaranya yang pertama, organisasi akan lebih stabil jika anggotanya memiliki kebebasan untuk mengemukakan perbedaan dan memecahkan konflik tersebut dalam organisasi. Yang kedua, satu orang bisa mendirikan organisasi, tapi organisasi akan lebih berumur panjang ya atau di sini diistilahkan langgeng jika diurus banyak orang dan orang tersebut ingin mempertahankan organisasi tersebut. Yang ketiga, manajer yang lemah bisa memegang wewenang dengan mengikuti manajer yang kuat, tapi tidak mengikuti manajer lemah lainnya. Nah, itu merupakan hasil pemikiran Machiavelli yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Discourses. Selanjutnya kita masuk ke teori kuno yang selanjutnya adalah teori milik Sun Tzu. Ini tokohnya. Oke. Nah, Sun Tzu merupakan filsuf Cina yang menulis buku The Art of War. Nah, ini merupakan seni perang. Ya. Ilmu perang Sun Tzu dapat diterapkan dalam ilmu bisnis. Penerapan tersebut berangkat dari pandangan adanya kesamaan antara medan perang ya dengan medan pertempuran yang ada di bisnis ya atau yang berada di dalam suatu atau sebuah bisnis. Strategi perang Sun Tzu dapat diterapkan dalam manajemen antara lain terkait dengan strategi yang dapat dirumuskan dalam satu konsep yaitu kecepatan. Kemudian dielaborasi menjadi 3 konsep singkat yaitu penjadwalan, momentum, dan durasi. Kita masuk ke teori yang terakhir ya di teori manajemen kuno. Di sini ada teori milik Adam Smith ya tahun 1776. Adam Smith merupakan ekonom klasik yang hidup pada abad ke-18. Pada
pada tahun 1776 Adam Smith mempublikasikan bukunya yang berjudul The Wealth of Nation yang mengungkapkan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja atau division of labor, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Nah, ini jadi untuk hasil pemikiran dari Adam Smith ya, dia mengemukakan ya suatu keunggulan ekonomis itu akan diperoleh jika ada pembagian kerja ya. Nah, pembagian kerja sendiri yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Nah, untuk hasil pemikiran Adam Smith di sini ya, dia menggunakan pabrik peniti ya untuk penelitiannya ya, di mana di sini bahwa dengan 10 orang masing-masing melakukan pekerjaan khusus ya terkait dengan produksi peniti, itu akan menghasilkan 48.000 peniti dalam sehari ya. Jadi jika dalam pembuatan peniti ya misalnya ada yang bagian cuttingnya, kemudian ada yang bagian nekuknya ya, kemudian ada yang bagian memasang kepala penitinya. Nah, itu akan menghasilkan 48.000 peniti dalam sehari. Tapi, jika dengan 10 orang tersebut, dia menyelesaikan pekerjaan dari awal sampai akhir, ya dari mulai misalnya cutting sampai dengan packagingnya, nah, sudah sangat hebat ya menurut Smith, bila mereka mampu menghasilkan 10 peniti per hari. Ya, jadi selisihnya sangat jauh ya jika di dalam suatu usaha atau suatu bisnis itu terdapat division of labor ya atau pembagian kerja. Oke, ini tokohnya ya untuk Adam Smith. Nah, Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas karena yang pertama, meningkatkan keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja. Ya, karena pekerjaan tersebut diulang-ulang ya sehingga keterampilan pekerja terkait dengan job tersebut itu akan meningkat. Yang kedua, menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas. Kemudian yang ketiga, menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja. Nah, itu merupakan hasil pemikiran Adam Smith. Selanjutnya, kita masuk ke teori manajemen klasik. Nah, ini teori yang kedua ya atau evolusi teori yang kedua. Di sini dibagi menjadi 3 bagian ya untuk teori manajemen klasik. Yang pertama atau bagian pertama adalah pendahulu. Ini tokohnya ada Robert Owen, ada Charles Babbage. Kemudian bagian yang kedua ada teori manajemen ilmiah. Ya, ini ada Frederick Taylor, kemudian ada Frank Gilbert dan Lillian Gilbert. Kemudian ada Henry Gunn. Kemudian bagian yang ketiga ada teori organisasi klasik. Nah, ini ada tokohnya adalah Henry Fayol, Max Weber, Mary Parker, kemudian Chester Barnard. Baik, kita masuk ke tokoh yang pertama yaitu Robert Owen. Ya, ini pendahulu pada teori manajemen klasik. Nah, Owen sendiri merupakan manajer beberapa pabrik kapas yang ada di Inggris. Ya, pemikirannya atau hasil pemikirannya muncul karena pada waktu itu kondisi kerja di pabrik kapas itu sangat buruk. Kemudian Owen sampai pada kesimpulan bahwa manajer harus menjadi reformer atau pembaru. Owen sendiri melihat peran pekerja itu bukan hanya merupakan input, tapi menjadi sumber daya perusahaan yang sangat signifikan. Oleh karenanya, Owen memperbaiki kondisi pekerjanya dengan memberikan tempat tinggal yang lebih baik, kemudian mendirikan ruko, tempat bisa membeli kebutuhan untuk pekerjanya, kemudian mengurangi jam kerja, ya, menjadi 10 jam per hari dari sebelumnya 15 jam. Kemudian menolak pekerja di bawah umur 10 tahun. Ya, jadi di mana pada saat itu para pengusaha pengusaha lainnya masih mereka investasi di mesin ya. Nah, Owen sudah beralih
melakukan investasi pada sumber daya manusia. Selanjutnya, Owen berpendapat dengan memperbaiki kondisi kerja atau investasi pada sumber daya manusia, ya perusahaan dapat meningkatkan output dan juga keuntungan. Manajer lain pada waktu itu ya lebih senang melakukan investasi di sisi teknis ya atau mesin. Nah, dan melupakan perbaikan atau investasi di sisi manusia. Owen memperkenalkan sistem penilaian terbuka dan dilakukan setiap hari. Dengan cara tersebut, manajer diharapkan bisa mengalokasi masalah yang ada dengan cepat. Cara semacam itu juga membuat pekerja yang berprestasi menjadi bangga karena namanya dikenalkan ke pekerja lain. Ya, jadi pada sistem penilaian terbuka yang dilakukan setiap hari oleh Owen, ini dapat istilahnya meminimalisir atau mengatasi permasalahan yang muncul dengan cepat. Kemudian untuk karyawan yang berprestasi juga akan ditunjukkan kepada pekerja lain. Nah, cara yang semacam ini atau cara yang dilakukan Owen ini mendorong sistem feedback yang banyak dibicarakan di masa-masa berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tokoh yang kedua, Charles Babbage, ya. Oke, ini tokohnya. Nah, di sini ya untuk Charles Babbage ini merupakan profesor matematika. Ya, atau dia merupakan matematikawan, ya. Nah, dia menggunakan kuantitatif ya untuk memecahkan masalah dalam manajemen atau dalam suatu bisnis. Nah, menurut Babbage, prinsip ilmiah dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas naik, dan biaya operasional turun. Nah, kemudian Babbage sendiri menerbitkan buku ya dengan judul On the Economy of Machinery and Manufacture. Nah, di mana di dalam bukunya memuat yang pertama, menganjurkan pembagian kerja atau division of labor, sehingga kerja atau operasi setiap pabriknya bisa dianalisis secara terpisah. Nah, ini konsep pemikirannya hampir sama dengan milik Smith ya. Jadi adanya pemisahan kerja. Nah, tujuannya adalah agar setiap harinya operasi yang ada di pabrik atau di perusahaan bisa dianalisis secara terpisah. Nah, kemudian yang kedua, dengan cara semacam itu ya training bisa dilakukan dengan mudah ya karena tahu nih bagian mana yang perlu dilakukan training atau pelatihan. Kemudian yang ketiga, pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang akan semakin terampil dan berarti semakin efisien. Ya, jadi seseorang yang melakukan pekerjaan secara terus-menerus ya, kemampuan dan kecepatannya itu akan meningkat atau akan semakin terampil ya, maka akan semakin efisien nih dari segi waktu dan biaya. Selanjutnya, untuk Charles Babbage ini merupakan pionir manajemen ilmiah. Ya, jadi dia menjadi pionir itu awalan ya, pemula dalam manajemen ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke tokoh Frederick Taylor. Nah, untuk Frederick Taylor sendiri, ya dia menerbitkan buku manajemen ilmiah ya dengan judul Principle of Scientific Management. Ya, Taylor sendiri disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Nah, peran Taylor atau kontribusi Taylor dalam ilmu manajemen yaitu Taylor mengembangkan ilmu untuk setiap pekerjaan. Kemudian yang kedua, memilih karyawan secara ilmiah dan melatih mereka. Kemudian yang ketiga, mengawasi karyawan. Pengawasan dilakukan secara ilmiah. Ya. Kemudian yang keempat, kerjasama antara manajemen dan pekerja ditingkatkan. Nah, ini merupakan hasil pemikiran dari Frederick Taylor. Kemudian kita masuk ke tokoh yang selanjutnya. Ini Frank Gilbert dan Lillian Gilbert. Ini suami istri ya. Suami istri yang keduanya merupakan ilmuwan ya di bidang manajemen.
Nah, Frank dan Lilian ini menghasilkan suatu alat yang disebut sebagai micromotion. Nah, micromotion sendiri adalah sebuah alat yang mampu mencatat setiap gerakan yang dilakukan oleh pekerja dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan setiap gerakan, ya, yang kasat mata, artinya yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, ya. Jadi harus menggunakan alat yang disebut sebagai micromotion, ya. Alat ini digunakan untuk sistem produksi yang lebih efisien. Ya, metodenya mengurangi gerakan fisik dari 18 gerakan menjadi 5 gerakan, serta mampu meningkatkan output ya 200 sampai 300%. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Frank Gilbert ini, ya, dia melakukan studi pada pekerjaan tukang batu. Selanjutnya kita masuk ke tokoh berikut, yaitu Henry Gunn. Nah, ini juga untuk hasil pemikirannya masih sering didengar, ya, sering didengar sampai sekarang. Nah, munculnya pemikiran baru dari Henry Gunn yang menggagas ide bahwa seharusnya seorang mandor, ya, atau atasan mampu memberi pendidikan kepada karyawan untuk bersifat lebih rajin dan kooperatif. Gunn juga mendesain sebuah grafik untuk membantu manajemen yang disebut sebagai Gantt chart, yang digunakan untuk perancangan dan mengontrol pekerjaan. Ya, jadi Gantt chart sendiri kalau sekarang lebih dikenal sebagai tools dalam manajemen proyek. Oke, selanjutnya kita masuk ke tokoh Henry Fayol. Nah, ini mungkin hasil pemikirannya sudah kita pelajari di pertemuan pertama atau sesi 1, ya, terkait dengan fungsi manajemen. Nah, ini yang menciptakan adalah Henry Fayol. Henry Fayol sendiri, ya, ini mengajukan gagasan fungsi utama manajemen, yaitu fungsi perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Selanjutnya, selain fungsi utama manajemen, ya, yang digagas oleh Henry Fayol sendiri juga menggagas 14 prinsip manajemen Fayol dengan rincian antara lain pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, kepentingan individu di bawah kepentingan organisasi, penggajian, sentralisasi, hierarki, perintah, stabilitas staf, inisiatif, dan spirit the corps. Nah, ini juga untuk 14 prinsip manajemen Fayol sudah pernah kita bahas, ya, di sesi pertama. Baik, kita masuk ke tokoh yang selanjutnya, ya, pada teori manajemen klasik. Di sini ada Max Weber. Nah, Max Weber menggambarkan suatu tipe ideal organisasi yang disebut sebagai birokrasi bentuk organisasi yang dicirikan dengan adanya pembagian kerja, hierarki yang didefinisikan dengan jelas, peraturan dan ketepatan yang rinci, dan sejumlah hubungan interpersonal. Teorinya tersebut menjadi contoh desain struktural banyak organisasi sekarang ini, ya. Jadi kalau ada desain struktural yang terdapat pada perusahaan atau industri saat ini, nah ini penggagas pertamanya adalah Max Weber. Ya, jadi di sini Max Weber menggagas adanya pembagian kerja, kemudian adanya hierarki yang didefinisikan dengan jelas, kemudian pengaturan dan ketetapan yang rinci sehubungan dengan interpersonal. Kemudian kita masuk ke tokoh yang selanjutnya, yaitu Mary Parker Follett. Di sini Mary Parker Follett mengajukan suatu filosofi bisnis yang mengutamakan integrasi sebagai cara untuk mengurangi konflik tanpa kompromi atau dominasi. Follett juga percaya bahwa tugas seorang pemimpin adalah untuk menentukan tujuan organisasi dan mengintegrasikannya dengan tujuan individu atau tujuan kelompok. Follett berpikir bahwa organisasi harus didasarkan pada etika kelompok, ya, daripada individualisme. Dengan demikian, manajer dan karyawan seharusnya memandang diri mereka sebagai mitra. Nah, ini jadi hasil pemikiran dari Follett, ya. Dia berpikir bahwa antara pimpinan, ya, dengan karyawan, ya, atau manajer dengan karyawan itu adalah
mitra ya di dalam suatu organisasi atau kelompok. Selanjutnya kita masuk ke tokoh di teori manajemen klasik, ada Chester Barnard. Nah, ini ya pada tahun 1938 Barnard menulis buku berjudul The Function of the Executive. Nah, Barnard di sini melihat perbedaan antara motif pribadi dan organisasi. Barnard menjelaskan mengenai efektif dan efisien. Menurut Barnard, efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan dan efisiensi adalah sejauh mana motif-motif individu dapat terpuaskan. Barnard juga mengembangkan teori penerimaan otoritas yang didasarkan bahwa gagasan atasan hanya memiliki kewenangan jika bawahan menerima otoritasnya. Ya, jadi di sini ada dua gagasan atau dua pemikiran yang dikemukakan oleh Barnard. Yang pertama terkait dengan teori efektif efisien. Ya, di sini Barnard mengungkapkan bahwa efektivitas itu berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi, sedangkan efisiensi adalah sejauh mana motif-motif individu dapat terpuaskan. Nah, sedangkan untuk pemikiran yang kedua, ya di sini Barnard menggagas atau mengemukakan teori penerimaan otoritas, ya di mana pada teori ini diungkapkan bahwa kewenangan ya hanya dimiliki oleh atasan, di mana bawahannya menerima otoritasnya. Nah, itu merupakan hasil pemikiran dari Barnard atau kontribusi Barnard terhadap ilmu manajemen. Selanjutnya kita masuk ke dalam aliran perilaku. Nah, ini garisnya muncul duluan nih. Baik, nah ini untuk aliran perilaku, ya ini didasari dari eksperimen Hawthorne. Ya, jadi ini merupakan aliran yang tidak disengaja. Ya, jadi ketika Hawthorne melakukan eksperimen, ya di ini ya pabrik Hawthorne milik Western Electric Company Works. Oke, di tahun 1920 sampai dengan 1930. Nah, di sini kajian awalnya bertujuan untuk mempelajari pengaruh berbagai macam tingkatan penerangan lampu terhadap produktivitas kerja. Nah, ini jadi awalnya adalah ingin mengkaji pengaruh lampu atau pengaruh penerangan terhadap produktivitas kerja. Namun, hasilnya atau hasil kajiannya ini memperoleh hasil lain ya, atau hasil bukti kajiannya memperoleh hasil lain, di mana mengindikasikan bahwa ternyata jabatan, lama jam kerja, periode istirahat maupun upah lebih sedikit pengaruhnya terhadap output pekerja ya dibandingkan tekanan kelompok, penerimaan kelompok serta rasa aman. Ya, jadi ini merupakan aliran yang tidak disengaja ditemukan ketika Hawthorne melakukan eksperimen ya. Jadi awalnya dia ingin mempelajari pengaruh lampu terhadap produktivitas, tapi hasilnya ternyata mendapatkan tambahan, yaitu mengidentifikasi bahwa ternyata jabatan, lama jam kerja, periode istirahat maupun upah yaitu pengaruhnya sedikit terhadap output pekerja. Nah, yang berpengaruh besar terhadap output pekerja apa? Yaitu tekanan kelompok, penerimaan kelompok serta rasa aman. Nah, dengan memperhatikan tekanan kelompok, penerimaan kelompok, rasa aman karyawan, nah ini akan meningkatkan output pekerja. Nah, selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa norma-norma sosial atau standar kelompok merupakan penentu utama perilaku kerja individu. Nah, ini merupakan hasil penelitian dari aliran perilaku. Selanjutnya kita masuk ke dalam aliran kuantitatif. Aliran kuantitatif adalah penggunaan sejumlah teknik kuantitatif seperti statistik, model optimasi, model informasi, atau simulasi komputer untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Nah, untuk aliran kuantitatif sendiri, sejarahnya itu bermula dari setelah Perang Dunia II berakhir.
Teknik-teknik matematika dan statistika yang digunakan untuk memecahkan persoalan militer itu diterapkan di dalam sektor bisnis. Pelopornya adalah sekelompok perwira militer yang dijuluki Whiskits. Para perwira ini bergabung dengan Ford Motor Company ya di pertengahan tahun 1940-an. Nah, para perwira yang bergabung di Ford Motor Company ini menerapkan atau mengimplementasikan metode statistik dan model kuantitatif untuk memperbaiki pengambilan keputusan yang ada di Ford Motor Company. Nah, maka mulai saat itulah ya muncul yang namanya aliran kuantitatif pada ilmu manajemen ya, di mana digunakan metode-metode statistik atau metode kuantitatif ya terkait dengan pengambilan keputusan di bidang manajemen. Selanjutnya kita masuk ke teori kontemporer. Nah, ini merupakan teori yang terakhir ya dalam evolusi ilmu manajemen. Nah, untuk teori ini ya dikemukakan atau istilahnya digagas ya oleh Edward Deming ya, di mana Edward Deming ini pada era modern ya dia mengungkapkan atau menggagas yang namanya Total Quality Management ya atau TQM. Nah, mungkin sampai saat ini sudah masih sering kita dengar ya atau sering kita dengar istilah TQM atau Total Quality Management. Nah, ini untuk Edward Deming dia menggagas teori ini di abad ke-20. Nah, Total Quality Management sendiri merupakan sistem manajemen kualitas ya yang fokus pada pelanggan atau customer focus dengan melibatkan seluruh karyawan ya untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Ya, jadi di sini pada teori Total Kualitas Manajemen ini adalah sistem manajemen kualitas atau bagaimana memanage kualitas ya yang difokuskan pada pelanggan atau customer focus. Nah, di sini Deming berpendapat bahwa kebanyakan permasalahan dalam kualitas bukan berasal dari kesalahan pekerja, melainkan berasal dari sistemnya. Sorry, geser nih. Oke. Nah, Deming menekankan pentingnya meningkatkan kualitas ya dengan mengajukan 5 teori langkah reaksi berantai. Nah, bila kualitas ditingkatkan, apa yang akan terjadi? Kita lihat. Yang pertama, biaya akan berkurang karena berkurangnya biaya perbaikan, kemudian sedikitnya kesalahan, minimnya penundaan, dan pemanfaatan yang lebih baik atas waktu dan material. Nah, selanjutnya, jika biaya berkurang dan sebagainya tadi, maka akan meningkatkan produktivitas. Nah, setelah produktivitas meningkat, apa yang akan terjadi? Pangsa pasar akan naik ya, atau penjualan akan naik. Karena apa? Karena kualitas produk itu akan semakin tinggi dengan harga yang rendah. Karena apa? Karena tadi biaya yang tadinya misalnya biaya perbaikannya tinggi jadi rendah, kemudian tadinya kesalahannya banyak ya sehingga menyerap banyak biaya. Nah, ini semakin sedikit sehingga biaya untuk memperbaiki kesalahan juga semakin berkurang ya. Nah, sehingga di sini harga terhadap produk yang dihasilkan itu bisa lebih rendah ya. Sehingga di sini akan menarik minat pasar nih untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, profitabilitas perusahaan meningkat sehingga dapat bertahan dalam bisnis. Nah, kalau pangsa pasar meningkat, penjualan meningkat, dampak positif yang dihasilkan atau yang dirasakan oleh perusahaan adalah meningkatnya profitabilitas atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ya dengan profitabilitas yang meningkat ya kemudian tadi pangsa pasar meningkat, maka jumlah pekerjaan yang ada di suatu perusahaan itu juga meningkat. Nah, ini terus berputar ya dengan adanya jumlah pekerjaan yang meningkat. Terus bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas lagi ya agar lebih meningkatkan produktivitas, meningkatkan pasar dan meningkatkan keuntungan ya. Ini jadi Edward Deming mengatakan bahwa teori ini adalah teori yang
berantai. Baik, demikian pemaparan materi terkait dengan teori manajemen. Ya, kita membahas tokoh-tokoh yang luar biasa ya dalam perkembangan atau dalam evolusi ilmu manajemen ya, dengan gagasan atau pemikirannya yang luar biasa yang berdampak sampai sekarang. Perkuliahan di pertemuan kedua atau sesi 2 ini saya akhiri. Terima kasih banyak atas partisipasinya atau terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Baik, perkuliahan pada pertemuan kedua ini atau sesi 2 ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.